Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena media sedang gencar memberitakan tentang konflik Palestina dengan Israel, dan kita bisa melihat sendiri seolah-olah itu yang dimunculkan oleh publik, yang diberitakan oleh publik, yang muncul dikemukakan itu Palestina mengalami titik yang paling rendah ataupun kalah. Palestina berada di titik yang paling bawah atas kemenangan Israel, seolah-olah. Itu kenapa? Saya akan mengupas kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Nah, sebelumnya kita kesampingkan terlebih dahulu tentang narasi teologis Yahudi dengan Islam. Itu kan kalau misalkan kita membahas itu, apa salahnya? Berarti kita salah gitu ya berbicara tentang kemanusiaan. Terus kita kesampingkan terlebih dahulu tentang narasi perebutan lahan. Kita kesampingkan terlebih dahulu kepentingan itu. Yang saya akan bahas itu adalah vulnerabilitas Palestina yang mudah dieksploitasi oleh Israel. Pertama, itu adalah stabilitas kawasan. Katakan ini berbicara tentang strategi daripada Israel dalam mengagresi Palestina. Pertama, stabilitas kawasan. Nah, stabilitas ini adalah sebuah investasi. Apalagi Israel yang memang secara demokrasi itu memenuhi unsur-unsur demokrasi. Pertama, adanya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Makanya banyak negara-negara yang lebih bekerja sama dengan Israel, karena Israel memposisikan dirinya sebagai partner strategis, sebagai partner sinergis. Berbeda dengan Palestina, berbeda dengan negara-negara autokrasi, sistemnya autokrasi yang memang itu rawan terhadap perubahan kepemimpinan secara radikal. Apalagi Palestina, semenjak diberlakukannya UN Partition Plan, Palestina tidak bisa memberikan itu. Banyak faksi-faksi di Palestina, ada faksi Fatih, ada faksi Hamas. Dunia bisa menilai itu semua. Terus yang kedua, strategi yang dipakai oleh Israel dalam mengagresi Palestina itu adalah penetrasi bilateral. Kalau misalkan yang kedua adalah penetrasi bilateral. Israel paham betul terhadap ini. Kalau misalkan Israel memainkan isu ini sebagai isu agama, dia akan kalah. Apalagi dengan tergabungnya organisasi Islam, Israel pasti akan kalah. Terus apa yang dipakai Israel? Israel menggantinya dengan isu survival. Walaupun memang secara psikologis kedua negara ini memainkan isu agama, tapi Israel lebih memunculkan isu survival. Nah, isu survival ini secara psikologis masuk kepada negara-negara kawasan, apalagi negara-negara yang lemah dan belum juara dalam penanganan hak asasi manusia. Makanya dunia akan menilai sesuai dengan kepentingan domestik, sesuai dengan kawasannya masing-masing. Makanya ini yang dimunculkan itu adalah diplomasi yang tak ujung selesai sampai sekarang. Nah, yang ketiga adalah risk threshold. Risk threshold itu adalah dalam perang, dalam operasi militer, itu adalah artinya itu sebuah titik kewajaran. Nah, Israel paham akan risk threshold. Kalau misalkan berbicara tentang kecelakaan gitu ya kan, banyak menelan korban jiwa, tapi kan sedikit. Israel memainkan ini karena memang Israel ketika melakukan agresi operasi militer, dia menggunakan cara risk threshold. Artinya korbannya tidak signifikan banyak, tidak eksponensial, tapi sedikit. Makanya dunia internasional bisa melihat sendiri. Makanya sampai saat ini banyak negara-negara yang tidak bisa membawa Israel kepada sidang internasional. Terus yang keempat, politisasi korban. Nah, berbicara tentang politisasi korban, ini kan tidak hanya terjadi di Palestina saja. Israel paham. Banyak negara-negara yang negara tersebut sedang dieksploitasi
sedang ada peperangan. Makanya misalkan kalau menggunakan politisasi korban, perebutan hak, perebutan properti, itu kan tidak hanya terjadi di Palestina. Terima kasih.